Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia ingin menjelaskan tentang radikalisme Islam dalam pergerakannya di media sosial. Lebih dari 2 dekade terakhir, khususnya di Indonesia, gerakan radikalisme Islam semakin menyeruak di ruang publik. Kelompok teroris bermunculan, meski sudah melakukan berbagai langkah pencegahan dan pemberantasan telah dilakukan oleh pemerintah. Ibarat pepatah, mati satu tumbuh 1000. Reformasi menjadi babak baru bagi kemunculan gelombang radikalisme Islam dan terorisme yang lebih besar. Tidak kokohnya demokrasi membuat ideologi dari luar berinfiltrasi secara sistematis di Indonesia. Berbagai kelompok yang mula-mulanya bergerak secara sembunyi-sembunyi seperti HTI dan Harakah Tarbiyah melihat kesempatan ini lalu bergerak secara multisasi dan menguatkan keberadaannya di berbagai tempat dan situasi, tak terkecuali di sektor politik praktis. Gerd Verly menjelaskan, penggunaan istilah radikalisme Islam tampaknya merupakan kekhasan untuk menyebut Islam fenomena kebangkitan Islam di Indonesia. Ia merupakan genuine fenomena dari dalam masyarakat Islam di Indonesia. Sementara Tirmizi Tahir mengemukakan bahwa radikalisme agama adalah gerakan dari kelompok muslimin tertentu yang menolak tatanan yang sudah ada, terutama yang dinilai berasal dari barat, dan berusaha menerapkan suatu model tatanan sendiri yang berbasiskan nilai-nilai ajaran Islam fundamental, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan praktik kehidupan sahabat Nabi generasi pertama. Pemanfaatan media sosial menjadi cara baru bagi kelompok radikalisme Islam untuk menyebarkan benih-benih ekstremisme seperti Facebook, Instagram, Twitter, blog, bahkan hingga aplikasi layanan pesan gratis yaitu WhatsApp sekarang merupakan alat yang ampuh bagi kelompok teroris dan Islam transnasional untuk melakukan propaganda, mendapatkan pengaruh dan menjaring keanggotaan warga di jenjang sosial. Ada banyak akun blog yang dikelola oleh HTI, Salafi, dan Tarbiyah yang isinya mengajak mendirikan Khilafah Islamiyah, menerapkan politik Islam, menyingkirkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan nasional, serta menolak produk, ide, dan pemikiran yang bersumber dari barat seperti kesetaraan gender, pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. Terdapat banyak laman dan akun media sosial yang diinisiasi untuk membuat konten-konten berpaham radikal. Laman yang cenderungan dimiliki dan dikelola oleh para aktivis Harakah Tarbiyah. Portal tersebut berganti domain untuk gaya pemberitaan yang provokatif dan propagandis, membuat status ini menjadi rujukan para anggota PKS, sedangkan yang terjadi pada HTI dalam menyuarakan aspirasinya. Gerakan ini melakukan berbagai cara seperti demokrasi, mengadakan seminar keislaman, serta aksi publikasi. Strategi berbagai kelompok radikal yang menjadikan media sosial sebagai basis propaganda dan perekrutan anggota baru sangatlah mengancam masa depan kebangsaan. Apalagi target utama mereka adalah kalangan anak muda yang jumlahnya mencapai dari separuh dari total penduduk di Indonesia. Infiltrasi nilai-nilai kekerasan, kebencian, dan permusuhan dengan mendasarkan pada dalil-dalil keagamaan akan mudah diikuti para generasi muda. Terbitlah mereka di tengah keberadaan pada usia pencarian jati diri mereka masing-masing. Pesan saya, teruslah berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan manfaatkan media sosial sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.